insyaallah ada jalan, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Every time you commit one more mistake, warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tetamu kita, orang tua kita, pakar dalam bidang praktisi ekonomi syariah, pribadi Bapak Slamet Hartono. Selamat datang dengan segala keunikan Kota Palopo. Bapak Paiser, Presiden Pegadaian Kota Palopo, para pimpinan pegadaian dari berbagai wilayah, lembaga keuangan, ibu-ibu majelis taklim, dan yang paling berbahagia, calon jemaah haji yang insya Allah per hari ini segera mendapatkan seat untuk melaksanakan ibadah haji. Aplaus untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihilladzi nastafa. 5 menit pertama muqaddimah, saya mungkin perlu memperkenalkan diri saya. Meskipun sebahagian ibu-ibu majelis taklim insya Allah sudah mengenal, tetapi tidak ada salahnya dalam forum agar supaya kita bisa saling akrab ketika nanti ada satu dan lain hajat kita, ya baik itu di luar majelis ataupun juga dalam persoalan kekeluargaan. Saya Asgar Marsuki, alhamdulillah sebagai putra daerah telah mendapatkan penghargaan untuk bisa melangsungkan program doktoral di International Islamic University of Islamabad, salah satu dari 3 kampus besar dunia tempat kajian semua isu-isu dalam Islam, dalam dunia Islam. Dan kesibukan kami pun juga hari ini ya masih sebagai dosen tetap di kampus terfavorit di Kota Palopo, kampus IAIN Kota Palopo, yang juga lebih dikenal sebagai motivator hijrah, karena giliran mereka yang baru mau hijrah, orang-orang yang di jalan, orang-orang yang punya latar belakang dari dunia kelam dan sebagainya, insya Allah kami akan lebih merasa menjadi bahagian ketika bisa berbaur, makan, duduk bersama mereka. Dan juga kami aktif di dalam berbagai bidang sosial kemasyarakatan, termasuk memberikan bantuan, bedah rumah, bencana alam dan sebagainya. Yang insya Allah besok juga kami akan ke Bastem. Ada satu musolah yang karena angin kemarin itu sudah hampir roboh. Semua peralatan sudah kami kirim kemarin untuk kemudian ditinjak lanjuti besok. Ya mungkin kalau di depan kami dikatakan aktor berdakwah dengan sebab beberapa ya video kami yang viral di YouTube. Mungkin followers bahkan bagian editingnya adalah bagian daripada followers kami sampai memberikan atribut ya aktor berdakwah. Terima kasih. Ini adalah satu penamaan simbol baru bagi kami. Mari sama-sama kita mulai materi kita. Bukan kita hanya dengar dengan telinga, tapi kita mau dengar dengan hati kita.
Satu orang guru kami sebagai muqaddimah, satu orang guru kami, Syekh Abdul Basit, kami tak bisa lupakan beliau. Ketika beliau memberikan pengajaran tentang sirah, beliau dituliskan di papan nama Rasulullah Muhammad, baru menulis mim saja beliau sudah menangis. Sehingga karena sejuknya mata beliau, karena batinnya yang begitu kuat, orang-orang yang hadir pun juga ini sangat luar biasa. Ketika bisa hadir dalam majelis yang seperti itu, insya Allah kita akan mendapatkan kekuatan batin. Karena lemahnya kita tidak bisa berhaji, bukan karena lemahnya finansial, tapi karena lemahnya batin kita. Innal hamdalillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nashhadu an la ilaha illallah wahidul hakim. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Wadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala 'idha wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Faqad qala habibuna sallallahu alaihi wasallam awlan nasi bi yaumal qiyamah man aktsara alayya salata. Sadaqallahul azim wa ballagha habibuna rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Kita hadir di tempat ini untuk satu i'tiqad yang besar. Bukan sekedar hadir mendapatkan pencerahan, tetapi mencari solusi. Maka kita harus beranjak, dan saya yakin setiap kita membawa pertanyaan yang besar ke dalam forum ini, yang semoga bisa terjawab, dan bukan sekedar terjawab, tetapi nanti akan diberikan solusinya. Terlebih lagi, fakar yang dihadirkan oleh Pegadaian Kota Palopo adalah fakar dari bidang syariah, yang insya Allah dalam momen interaktif semua akan dituntaskan. Pertanyaan pertama yang mungkin semakin memuncak, bahkan setiap hari itu wujud di dalam diri kita, di benak kita, tentang haji. Yang kita tanyakan adalah bagaimana hukum berhaji. Kalau kita mau jawab, kalau kita bertanya tentang hukum, maka kita kembali kepada Al-Quran, hadis, athar, maqalah, dan jumhur ulama. Kita tak bisa menjawab dengan akal dan pikiran kita, maka kita sinkronkan. Kita mau mendengarkan penjelasan itu dengan benar, agar supaya kita pun juga tidak keliru. Hukum berhaji apa, Bu? Hukum berhaji apa ini kira-kira? Wajib. Alhamdulillah, kita semua paham ternyata. Tapi ada pertanyaan berikutnya yang semoga nanti kita lebih paham lagi. Kita jawab, Al-Quran telah menjelaskan hukum berhaji itu adalah walillahi 'alan nas. Adalah amar daripada Allah, perintah daripada Allah untuk berhaji. Karena ini perintah, hukumnya wajib. Dan digandengkan dengan kata yang berikutnya, 'alan nas, laisa 'alal mu'minin. Bukan digandengkan kepada satu golongan tertentu saja, tidak.
Sekali lagi, hadirkan dalam diri kita bahwasanya berhaji itu hukumnya wajib. Ya, kita buat semangat, wajib hukumnya. Ada perintah yang bersifat harian, sholat, semangat kita untuk buat. Padahal berat loh sholat itu. Ada perintah yang pekanan, Jumatan, ataupun juga puasa Senin Kamis, semangat kita buat. Lumayan berat juga itu. Ada perintah yang sifatnya sekali setahun, Ramadan, tetap semangat kita untuk buat itu. Tapi ada perintah yang sangat ringan sekali. Cuma sekali seumur hidup. Tapi ternyata kita malas-malasan. Perintah itu pun juga telah dijelaskan bahwasanya diwajibkan atas seluruh manusia. Di sini digandengkan atas seluruh manusia. Yaitu perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Hijjul bait, melaksanakan ibadah haji. Ketika melihat Baitullah, perasaan haru itu akan muncul dalam diri kita. Insya Allah, pada saat kita berangkat dengan bimbingan yang baik, bahkan Masya Allah, ini saya ada followers orang Bogor. Dia bilang, bolehkah saya nanti ini mendaftar di Bogor tapi ikut dengan Jemaah Pegadaian Palopo? Nanti mungkin akan dijawab langsung Bapak. Iya. Dia sekeluarga mau ikut. Bahkan dia itu adalah seorang Chinese. Ya, dia baru masuk ke dalam Islam, tapi alhamdulillah banyak memberikan bantuan ke Palopo. Diwajibkan atas seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi ternyata terkadang kita memunculkan pendapat kita sendiri sambil beranalogi. Iya, wajib itu haji. Tapi wajibnya bagaimana? Ini jangan ditafsirkan menurut pendapat kita. Karena kebanyakan beranggapan haji itu wajib manis tato'ah, bagi orang yang mampu. Tapi kadar mampunya diukur, ditakar dengan diri kita. Maaf, kita keliru. Maaf, kita keliru. Di atas di sini untuk seluruh manusia. Maka manis tato'a di sini bukan dari segi finansialnya seseorang, bukan dari segi kesehatannya seseorang. Karena di sini dijelaskan ilaihi, kepada orang-orang yang mau melaksanakannya itu, menempuh jalan itu. Sekali lagi, kuatkan jiwa kita. Saya wajib berhaji. Sekali lagi, tanamkan dalam diri kita semua, saya wajib berhaji. Kalau perlu sebut nama kita, ya Allah, saya hamba-Mu ya Allah, dengan segala kekurangan saya wajib berhaji ya Allah. Inilah saya. Kalau itu sudah hadir dalam diri kita, kenapa kemudian di sini manis tatoa itu jangan kita jangan kita persepsikan dengan akal pikiran kita, karena Allah ingin tunjukkan siapapun kita, bagaimanapun miskinnya, bagaimanapun lemahnya kita, Allah Subhanahu wa taala ingin merangkul kita, ingin mendekap kita dengan kasih sayangnya. Ya ibadi, tadi di atas di sini untuk seluruh manusia. Tapi pada saat tadi kita telah merubah dalam diri kita, ya Allah, inilah saya dengan segala kekurangan, wajib haji. Berarti tingkat derajat kita sudah berubah, bukan dalam derajat manusia, tetapi derajat abdun hamba. Maka Allah mau panggil kita, Allah mau rindukan kita, Allah mau dekat kita. Ya ibadi, wahai hambaku yang sudah ada di dalam hati-hati kalian perasaan berwajib untuk melaksanakan ibadah haji. Ya ibadi, Allah ingin tunjukkan kepada kita semua bahwasanya Allah tak butuh harta kita. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu. Allah ingin dekat kita. Ketika kita telah dalam dekapan rahmat dan kasih sayang Allah, yakin dan percaya tak ada kendala bagi kita untuk bisa tawaf di Baitullah.
Bahkan para aulia, mereka telah mengeluarkan atharnya. Orang yang dalam dekapan, rahman, kasih sayang Allah belum dimatikan sebelum ditawafkan di Baitullah. Tapi kan kita takut. Umur semakin berkurang, kesempatan semakin sempit. Sementara kami belum tawaf ya Allah. Maka di sini ingin ditunjukkan, lau anna awwalakum, sekiranya orang-orang yang pertama dari kalian sejak Nabi Adam, wa akhirakum, dan orang-orang yang terakhir di kalangan kalian semua, yang sekarang saja menghuni dunia ini 7,8 miliar. Bagaimana yang sebelumnya? Bagaimana yang setelahnya? Berapa banyak jumlahnya? Wa isakum, dari kalangan manusia di antara kalian, wa jinnakum, bahkan dikatakan juga dari sebangsa jin yang jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah manusia. Kamu, mereka berdiri. Kalau dalam bahasa kita mungkin demonstrasi. Karena dia belum haji. Demonstrasi dia untuk kemudian menyatakan perasaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan demonstrasinya mereka bukan di berbagai tempat, dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, yang namanya manusia dan jin, fi sa'idin wahid, dalam satu tempat, dalam satu lapangan yang begitu luas. Seberapa luas lapangan? Mungkin bumi tak cukup untuk menampung seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni. Kemudian berapa banyak manusia dan jin, mereka setiap orang, setiap bangsa memiliki permintaan yang berbeda-beda. Di ruangan ini saja setiap orang berdiri waktu bersamaan menyampaikan permintaannya yang berbeda, bingung kita. Allah ingin tunjukkan kepada kita, fasa'aluni, semua kalian minta kepada aku, kata Allah. Dalam waktu yang bersamaan, serempak minta kepada Allah dengan permintaan yang berbeda-beda. Fa'ataitu kullaha, maka aku, kata Allah, mampu untuk kemudian memberikan permintaan yang tidak akan bertukar dari permintaan yang berbeda-beda itu kepada setiap kalian semua. Aku mampu memberikannya seketika tanpa menunda sepersejuta detik. Selalu kita doa kepada Allah, ya Allah, kalaulah sampai sepersejuta detik, Engkau tak akan menunda daripada permintaan kami untuk haji, maka minimal umroh dulu seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Wakil Wali Kota, yang insya Allah juga tetap akan diharapkan Pegadaian menjadi andil bahagian yang kemudian berusaha untuk membuat paket-paket tertentu untuk sama-sama kita bisa umroh insya Allah. Fa'ataitu kullaha, maka aku akan mampu untuk memberikan semuanya. Maka Allah jelaskan, ma naqasa dzalik, sedikit pun dari apa yang aku berikan kepada kalian semua dengan permintaan yang berbeda-beda, mimma dari diriku, mimma indi daripada sisiku, daripada gudang kekayaanku, sedikit pun aku tidak akan merugi, tidak akan berkurang kekayaannya Allah. Maka hadirkan dalam diri kita, kalau ini sudah hadir, sekali lagi sebelum kita lanjut, hadirkan dalam diri kita, ya Allah, Engkau mampu memberangkatkan kami seketika. Engkau mampu untuk kemudian menjadikan kami bahagian dalam orang yang mendapatkan seat per hari ini. Maka tak ada satu orang pun yang keluar yang tak akan dapatkan seat nanti insya Allah. Kenapa? Kalau itu wujud, jangan sampai nanti kita masuk ke dalam golongan ini. Wa man kafara, barang siapa yang ingkar, merasa dia itu tadi manistato'anya itu keliru. Ya Allah, saya tak mampu. Padahal yang dia takar dirinya, termasuk di situ ingkar.
Ya Allah saya tak kuat, ya Allah saya bodoh, ya Allah saya ini. Ini adalah keliru memahami tentang manis tatoa. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara, Allah ingin tunjukkan sekali lagi, fa innallaha ghani. Dialah Allah yang maha kaya. Sekali lagi, mungkin boleh ditanya lagi. Kalau ada orang yang berangkat haji dengan dirinya terlalu hebat. Jangankan untuk berangkat haji, untuk ucap satu subhanallah saja kita tak mampu tanpa taufik daripada Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Maka rayu Allah, memelas minta kepada Allah. Air mata kita itu jauh lebih mahal harganya daripada biaya untuk melaksanakan ibadah haji. Allah ingin pandang kesungguhan kita dalam doa tangisan. Kita ingin hajikan ibu bapak kita. Mungkin kita tak sempat bahagiakan mereka dengan membuat rumahnya yang lebih mewah. Tak sempat bahagiakan mereka sehingga dia meninggal dunia. Boleh juga kita badalkan mereka. Maka ini pun juga nanti boleh insya Allah dijadikan sebagai badal haji. Waktu kami di Islamabad, orang-orang di sana itu banyak mencari mahasiswa-mahasiswa. Dia cari yang ranking-ranking yang mana. Tolong hajikan saya punya bapak. Senyum kita punya bapak di sana nanti. Senyum kita punya ibu di kuburnya. Ketika ternyata anaknya mewujudkan keinginannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Niatkan juga ini untuk mereka ibu dan bapak kita. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Kekayaan Allah meliputi apa yang ada di atas langit dan di bawah bumi. Kalau hari ini apa yang di bawah bumi menjadi rebutan, saling sikut, perkelahian, pertengkaran, ternyata kalau kita berada di sisi Allah, kita telah memiliki segala-galanya. Sebenarnya apa yang telah kita dapatkan dari satu ayat ini sudah cukup untuk memotivasi kita betapa pentingnya untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kita sudah termotivasi, sementara belum dapatkan solusi. Solusi yang lebih jelas nanti akan disampaikan oleh tetamu kita, ya, pakar yang telah dihadirkan dari Jakarta. Maka hadirnya kita di sini untuk mencari solusi. Bagaimana solusi yang kemudian kita bisa dapatkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji? Solusinya sederhana sekali. Dan kalau kita tak tahu solusinya, saya yakin kita akan terkungkung dengan perasaan berat yang ada dalam diri kita. Kita mau cari solusinya. Solusinya seperti apa ini kira-kira? Solusinya ternyata hanya diawali daripada 4 huruf saja. Apa itu? Ya, Masya Allah, luar biasa. Berarti kita sudah termotivasi dengan niat, dan niat itu sudah ada dalam diri kita. Kita ucap dalam lisan niat tadi bukan secara kebetulan, datangnya dari dalam hati kita. Kita datang ke tempat ini ingin mencari solusi. Maka solusi yang pertama kita sudah temukan untuk kemudian kita kuatkan daripada niat kita. Banyak kan orang biasa tanya, ini bagaimana saya seperti ini? Ya, wong belum niat kok. Bagaimana mau dapatkan solusi? Kalau niat kita sudah benar, maka di mana letak niat itu di dalam amal? Niat itu kemudian kita perlu dudukkan niat itu dengan niat yang benar. Jangan niatnya seperti ya orang-orang di lingkungan kita. Bagaimana? Mau pergi? Insya Allah. Insya Allah. Tapi insya Allahnya ini versi dia. Orang niat itu harus paham di mana letak niat itu. Bahwasanya niat seseorang itu ditentukan. Seperti itulah nanti akan digandengkan dengan amal dia. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya. Maka kalau niat tidak tadi kita di awal itu sudah benar, ingin melaksanakan ibadah haji dengan segala ma'unah, dengan segala taufik, dengan segala kekayaan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah barokah kita punya haji, dan haji yang berkah, haji yang mabrur, tidaklah ada ganjaran yang lain kecuali jannah menantinya, surga menantinya. Maka di tempat ini sebenarnya kita sedang menata jalan, menapaki jalan untuk bisa lebih cepat tanpa hambatan sampai di jannah. Orang yang punya niat tidak hanya sekedar niat saja.
perlu kita fahami bahwasanya ketika niat kita benar, niatul mukmin khairum minal amal. Niat seseorang yang bersih tadi itu lebih baik daripada amalnya. Karena ketika kita melaksanakan amal misalnya, di mana pentingnya niat? Kalau kita buat amal, kita melaksanakan ibadah haji, kan nanti ke sana kita ke pasar seng, kita belanja ini itu banyak aksesoris yang sebenarnya tak ada dalam itu. Tapi niat kita sudah ada tadi, maka insya Allah bisa terjaga segala yang kita buat itu. Niatul mu'minin telah dicatatkan hari ini di tempat ini khairum minal amal. Artinya kalau kita sudah punya niat di tempat ini, silakan Pak. Assalamualaikum. Artinya kalau kita punya niat di tempat ini telah tercatat di Lauhil Mahfuz sana dengan kebersihan jiwa kita lebih baik daripada amalnya, sehingga niat itu akan digantungkan. Maka siapapun mereka ketika dia meninggal dunia dalam keadaan niat ingin melaksanakan ibadah haji, nanti dia dibangkitkan untuk mendapatkan pahala haji. Apa susahnya niat coba? Kalau tak ada niat, bagaimana kita mau dibangkitkan sebagai orang yang telah menyempurnakan agamanya, menyempurnakan Islam? Tetapi untuk bisa mendapatkan kesempurnaan niat itu, niat bukan hanya sekedar niat, maka tingkatkan niat kita itu dengan azam. Bedakan niat nawa yanwi niyatan. Ya, filisanihi wa fi qulubihi, niat yang kemudian dilafazkan oleh lisan kita, yang berangkat tadi tangisan dalam hati kita, harus ditingkatkan supaya benar kita dapatkan daripada ganjaran orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, sehingga ketika kematian datang kita belum melaksanakan ibadah haji, kita tercatat di sana. Banyak sekali kisah-kisah para aulia, banyak sekali kisah-kisah para tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mana mereka ini belum sempat melaksanakan ibadah haji, tetapi Masya Allah, para syekhul hadis, para muhaddis, mereka melihat ternyata luar biasa, kok dia bisa bangkit sebagai seorang haji. Maka ikat niat kita itu dengan azam. Fa'idha azamta, niat kita itu diikat dengan azam, maka hadirnya tetamu kita sebagai fakar syariah adalah untuk menguatkan azam itu. Azamnya Masya Allah, catatkan nama kita. Azamnya adalah berikan nomor kontak kita. Dan wujudkan azam kita itu cuma dengan 3,5 gram emas. Maka kita telah tercatat sebagai calon jemaah haji yang juga nanti akan diakomodir untuk mendapatkan sit haji. Ternyata Masya Allah, jauh lebih berat yang lekat di kalung kita, yang lekat di tangan kita, ketimbang untuk mencatatkan nama kita di pintu surga. Faida azamta, kalau kita sudah kuat dalam azam, ikat niat kita itu dengan usaha untuk mewujudkan niat itu dengan berbagai jalan. Maka jalan-jalan yang keliru jangan sampai kita ambil, seperti kok tiba-tiba ini ada yang menawarkan haji, tiba-tiba ada kantornya, itu pun juga tidak jelas. Di Makassar tidak ada, di pusat tidak ada. Bolehkah kira-kira dari Palopo langsung ke Jeddah sana? Insya Allah mustahil. BUMN dalam hal ini, Pegadaian adalah satu lembaga yang insya Allah akan lebih amanah dan juga legalitasnya jelas, sehingga kita terjaga dalam niat dan menyempurnakan azam itu. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Baru boleh kita berserah diri kepada Allah. Setiap malam dalam munajat, dalam doa, dalam tangis, kita minta kepada Allah. Mudah bagi Allah untuk bisa memberangkatkan siapa saja. Bahkan Masya Allah, ketika musim-musim pandemi kemarin, saat ini ya teman-teman kami sudah 40 orang yang melaksanakan, yang setingkat ya doktoral mungkin, memang untuk undangan khusus untuk melaksanakan. Mereka sudah melaksanakan ibadah haji di sana sebagai mungkin kalau kendaraan test drive ya,
first test untuk melihat, oh ternyata tingkat keamanannya sudah boleh untuk tahun ini. Nantinya kita akan juga mendengarkan penjelasan dari Kemenak ya tentang kuota dan sebagainya. Maka ya demikian pemaparan materi yang kami sampaikan. Saya Asgar Marzuki, motivator hijrah. Semoga bisa memberikan motivasi kepada kita semua di dalam menguatkan niat kita dan menyempurnakan dalam azam, dan insya Allah azam kita nanti itu akan dibuktikan ketika kita bisa berinteraksi dalam interaktif tanya jawab bersama tetamu kita, para pemateri kita, tetamu kita dari Fakar dari Jakarta insya Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never